Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Perkenalkan, nama saya Zafira dan teman saya Yolanda Pratiwi. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Selanjutnya, tujuan pengendalian internal. Yang pertama, mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang kedua, menghasilkan perusahaan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Yang kelima, menjaga keuangan perusahaan. Yang keenam, mendorong efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang ketujuh, memastikan dipatuhinya kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya, komponen-komponen pengendalian internal. Yang pertama, A. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memengaruhi suasana suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan landasan bagi komponen-komponen lainnya dengan menciptakan disiplin dan sistem. Lingkungan pengendalian terdiri atas integritas dan etika, komitmen terhadap kompetisi, partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik di bidang sumber daya manusia. B. Perhitungan risiko. Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu perusahaan berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. C. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan pada berbagai jenjang organisasi dan fungsi. Pengelompokan pengendalian dapat berdasarkan berikut ini. Pertama, review terhadap kinerja. Kedua, pengelolaan informasi. Ketiga, pengendalian fisik. Dan yang keempat, pemisahan tugas. Komponen selanjutnya yaitu D. Informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi perusahaan dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing individu berkenaan dengan sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan. E. Pemantauan. Pemantauan adalah suatu proses penilaian kuantitas kinerja sistem pengendalian internal sepanjang masa. Hal ini menyangkut penilaian tentang rancangan dan pelaksanaan operasi pengendalian oleh seorang yang tepat untuk setiap periode tertentu untuk menentukan bahwa SPI telah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan bahwa modifikasi yang diperlukan karena adanya perubahan kondisi yang telah dilakukan. Konsep pengendalian internal. Di bawah ini ada beberapa konsep dalam pengendalian internal. Konsep ini biasanya diterapkan di beberapa perusahaan atau organisasi untuk tujuan perusahaan masing-masing, yaitu 1. Pengendalian internal merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan, meskipun terlihat bahwa pelaksanaan pengendalian internal ini melibatkan seluruh anggota, namun tetap saja secara struktur manajemen yang bertanggung jawab. 2. Memberikan kepercayaan yang wajar dan tidak absolut. Hal ini terjadi karena banyak pertimbangan mengenai kebutuhan biaya dan tujuan lain. 3. Pengendalian internal memiliki keterbatasan. Pelaksanaan ini tidak selalu efektif, tergantung pada kompetisi dan kendala pelaksanaannya. 4. Sistem pengolahan data dalam pengendalian internal berguna untuk mengembangkan informasi terkait tujuan dari perusahaan. 5. Pengendalian internal memiliki tujuan dalam laporan keuangan, kepatuhan, dan operasi tumpang tindih. 6. Pengendalian internal dalam audit merupakan suatu proses pengembangan dalam akuntansi. Pengendalian internal ini adalah langkah kompres terintegrasi serta tidak ditambahkan dalam infrastruktur perusahaan. Selanjutnya ada unsur-unsur pengendalian internal. Struktur yang mampu memisahkan tanggung jawab fungsional secara jelas dan tegas. Misal dalam akuntansi harus ada 2 orang yang bertugas secara berbeda, yaitu orang yang menerima transaksi dan orang yang mencatat transaksi keuangan. Yang kedua, sistem wewenang dalam prosedur pencatatan
yang memberikan perlindungan laporan keuangan, contoh pengendalian internal kas perusahaan. 3. Melaksanakan akan tugas dan fungsi unit secara sehat, misalnya memberikan hak cuti dan adanya aktivitas audit administrasi. 4. Mutu karyawan yang mampu mengembangkan tanggung jawab, misalnya menciptakan tata kelola karyawan yang baik mulai dari seleksi hingga pengembangan karyawan.